Pertanyaannya Ustadz, insya Allah kami sering mendengarkan ceramah Ustadz di YouTube. Apakah kami yang hari ini alhamdulillah hadir diakui santri Ustadz? Dan apakah nasab kami sampai pada Rasulullah SAW? Insya Allah. Yang ikut kajian online, offline, yang tersambung kajiannya, terkambung hatinya, mau mengamalkan, insya Allah menjadi bagian dari santri kami. Sepanjang satu, mau menjadikan ilmu yang didapatkan untuk membangun ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, saling menjaga, mendoakan dalam kebaikan dan tidak mengumbar aib. Yang ketiga, menggunakan ilmu yang didapatkan untuk membangun kemaslahatan dalam berkehidupan, berkhidmat, membangun persatuan, menjauhi perpecahan, jauhi yang jelek-jelek. Makanya saya sering mengatakan saya tidak akan mengakui ada orang belajar menjadi murid kalau ilmu yang saya ajarkan digunakan hanya untuk berselisih dengan orang lain, untuk mencela orang, untuk saling bermusuhan, untuk buat hoax. Tidak. Kita tuh belajar supaya imannya menguat, makin ingat Allah, pengen tobat, pengen meningkatkan amal soleh, pengen berbuat baik, pengen punya teman banyak. Antum berislam itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah. Mencintai, bukan untuk saling menjauhi. Menyatukan. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu supaya meluas. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya punya guru, semoga Allah sayangi dan rahmati beliau. Saya waktu mau mengajar datang kepada beliau, beliau katakan, "Nak, kalau engkau siang mengajar, tatap tuh wajahnya. Setiap mengajar tatap. Nanti malam di keheningan kau bangun. Minta sama Allah dan bayangkan wajah-wajah yang kau tatap itu saat mengajar. Minta sama Allah rahmati orang itu. Mudahkan kehidupannya. Diangkat kesulitannya. Dan apa yang disampaikan meresap ke dalam jiwa sehingga mudah untuk diamalkan." Itu amanah di antara guru kami. Jadi iman bisa menguat, ilmu bisa bertambah. Kalau ilmunya bertambah, itu insya Allah menjadi pribadi yang luas nanti dalam beribadah dan bermuamalah. Pada yang pokok sepakat, pada yang furu bisa toleran. Yang pokok bab sholat apa? Besok subuh nih. Sholat subuh itu pokok, 2 rakaat itu pokoknya sholat. Yang furu'nya apa? Kunut misalnya. Kunut itu furu'iyah. Tapi harus tahu ilmu supaya bisa saling mengerti. Kalau ada yang kunut, pelajari dulu dalilnya, jangan langsung simpulkan hukumnya dulu. Pelajari sampai paham kenapa dia kunut, apa dalilnya, bagaimana nasabnya. Oh, kunut itu karena begini. Kalau kunutnya silent sir, ada kunut yang silent. Ada. Rakaat kedua sebelum ruku. Tersambung ke Nabi dalilnya. Lewat Imam Malik. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, sampai wafat di Madinah. Dikenal dengan imamnya Madinah, Imam Darul Hijrah. Sekarang mazhabnya ada di Afrika Utara kebanyakan. Libya, Tunisia, Maroko sampai nyebrang Mediterania ke Italia, Spanyol. Silent. Jadi dibacanya nggak kencang, makmum dan imam bersamaan sebelum rukuk. Ada yang dikeraskan. Versi ini kemudian dipopulerkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Cuman memilih riwayat yang jahar. Bacaannya sama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Kalau redaksi hadisnya enggak pakai birahmatika, wa qina syarra ma qadait. Ya, birahmatika itu tambahan untuk melengkapi doa. Ya. Kemudian ada versi yang nazilah saja. Ya, ini yang dari jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada kejadian, kunut. Tak ada kejadian, tidak kunut. Karena itu asal asbabun nuzul dari Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 128. Ada yang tidak kunut sama sekali. Nasabnya dari mana? Jalurnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi kunut itu ada dalilnya, yang silent dengan jahar. Yang kunutnya nazilah pun ada dalilnya. Yang tak kunut pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak sholat subuh. Yang usul tadi. Kalau sudah paham begini, kata ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin. Itu mazhabnya Hambali. Beliau enggak kunut subuh. Tapi fatwanya apa? Kalau Anda ada di belakang imam yang imamnya kunut, maka aminkan.
Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Nah, itulah faedahnya meningkatkan ilmu. Nah, kalau begitu nanti nggak akan ada saling tuduh, saling mengecilkan, saling merendahkan. Allahumma hadina fiman hadait. NU nih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Muhammadiyah nih. Yang paling ekstrim, Allahumma hadina fiman hadait. Bid'ah. Ya Allah. Nanti ada imamnya nggak kunut, di belakang makmum kunut, selesai assalamualaikum, sujud sahwi, gitu. Tidak. Kalau sudah paham, ilmu meluas, insya Allah kita bisa memetakan dan memilih serta membangun kerjasama yang baik. Berbeda, boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa mampu minum teh bersama. Jelas ya? Nah, kalau ada orang belum paham mencela, didoakan, jangan balas dicela. Jelas ya? Nah, itu yang saya ajarkan. Saya menerangkan nanti secara komprehensif. Ini begini. Anda mau pilih yang mana silahkan, itu tarjih namanya. Saya nggak bisa paksa Anda. Saya bisanya dalam Al-Fatihah saya memilih yang bismillah. Dijaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada 70 hadis, Anda boleh jahar, boleh silent, boleh nggak dibaca sama sekali. Boleh juga dibaca rakaat pertama keras, selanjutnya tidak. Ada 4 cara. Syekh Sudes itu, beliau mazhabnya Hambali, bacanya sir. Tapi waktu ke Istiqlal ke Indonesia, pakai yang keempat. Rakaat pertama dijaharkan, keduanya disirkan. Ya, Imam Malik gak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Seperti Imam Abu Hanifah juga demikian. Ada 4 cara. Tapi kan gak mungkin kita memilih keempat-empatnya. Saya ingin melengkapi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dibaca sama sekali. Gak bisa. Nah, yang 4 itu namanya manhaj. Ketika dipilih salah satu namanya madhab. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk diambil dan diamalkan, maka disingkat ma dhahaba ilaihi menjadi madhab. Imam Syafi'i pilih yang jahar, madhabnya Imam Syafi'i. Bukan pendapat, bukan kelompok, tapi mengambil jalur yang tersambung ke Nabi, pilih salah satu. Sebab gak mungkin 4-4-nya. Imam Ahmad bin Hanbal pilih yang sir, silent. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih yang gak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Semua ada jalurnya. Yang salah yang tidak salah. Jelas? Nah, jadi tidak ada hubungan dengan ormas di sini. Tidak ada hubungan dengan kelompok-kelompok dan sebagainya. Dipilih boleh, tapi jangan saling merendahkan. Paham?